misalnya sistem pendidikan sudah cukup baik, kenapa murid harus sekolah setelah sekolah? Iya. You know what I mean? Berarti sebenarnya ada yang salah dong sama sekolah kita. How are you going to teach students English like that and make sure that they speak English? You can't, right? Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, and Panasonic. Welcome builders to Impact Talk by Impact 2. Jadi kebetulan kita hari ini, tungguin gue agak-agak ribet ya pakai masker. We're not in Jakarta today. I'm actually somewhere else. I'm not in Jakarta. Tapi hari ini kita kedatangan, actually gue yang datang karena gue pingin banget ngobrol sama this founder gitu. I met her, I think back in early 2021. Betul? Betul ya. betul. Oke, kita langsung kenalan aja gitu ya. Mbak Yunis, welcome to Impact Talk. Thank you for Hello. having me. So this is Mbak Yunis is our lagi cerah.co. Cerah CEO and co-founder gitu ya. Mungkin Mbak Yunis, can you share a little bit dulu nih soal Cerah before I move forward to ngobrol-ngobrol kita langsung gitu ya. Can you share? Oke, sure. Jadi Cerah itu adalah English learning platform yang kita mempertemukan guru dan murid untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Oke, jadi guru dan murid untuk belajar bahasa Inggris. Tapi kan ini gue langsung jump in ya. Boleh. Actually, I know that you didn't start from a startup founder di awal karir gitu. Yep. Bener nggak, Yunis ya? Yep. Dulu, can you share a little bit about your journey gitu kan? Dan gue pengen tahu lebih dalam juga on how you actually met your co-founder gitu ya. Nanti, okay. tapi kita save that for later. Boleh diceritain dulu nggak your journey? Oke, jadi my background is actually financial management. Jadi sebenarnya dari dulu selesai SMA itu udah pengen ngajar bahasa Inggris kan. Teman-teman pada samping-sampingan itu biasanya ngajar Iya, gitu kan. ngajar. Jadi kayak pas udah selesai SMA umur 18-19 tahun mikir, oh it would be cool if I can teach English gitu kan. Tapi my parents were like, mau ngapain sih jadi guru gitu kan. Terus dia bilang, Karena "Yaudah." konotasi guru tuh kayak guru tuh kayak ngajar apa ya K-12 gitu ya kesannya gitu ya. Terus kesannya kayak nggak ada duitnya gitu ya kan. Jadi lebih ke situnya sih. Jadi latar belakang family kan lebih ke bisnis dan juga corporate gitu kan. Ya. Jadi nggak ada yang guru sama sekali nih. I see. Jadi kayak kenapa sih jadi guru gitu. So, before you were a banker kan, terus then you wanna be a teacher gitu ya? Sebenarnya dari awal setelah selesai SMA tuh justru pengen jadi guru dulu sebelum di banking. Jadi makanya nggak boleh jadi guru sama orang tua. Terus mikir oh ya udah deh nggak apa-apa. So I would like bury that kind of dream, you know. Terus udah itu lanjut kuliah. Setelah kuliah kita kok kita sih? setelah selesai kuliah aku jadinya kerja di bank asing gitu. Jadi my working experience I started as a banker gitu di corporate. Gara-gara awalnya ngapain jadi guru gitu ya? Ya Oke. gitu. And then you move forward from becoming a banker into your dream again. Ya. Ceritain dong gimana sih akhirnya? Itu karena pas selesai kuliah itu actually I was inspired by my lecturer at that time. He was saying Boleh dong like, diceritain siapa namanya? Karena dari kemarin banyak juga yang inspired by lecturer. Actually Italo di sesinya dia sama Gibran, dia juga di-inspire oleh lecturer. Boleh nggak diceritain namanya? Boleh dong kalau ini. to be honest, I cannot remember the name. I'm so sorry. So you forgot bad. ya, nggak apa-apa. Oke, Biasanya berarti- nggak keep in touch lagi kan. Terus dosen itu juga ngajarinnya cuma satu semester kalau nggak salah. Tapi dia ada bilang kayak I always sit at the front of the row, right? Terus kayak dikenal lah sama dosen biasanya. Oke. Terus ditanya kayak kamu nggak mau ke luar negeri kuliah gitu kan? Then I'm like at that time I didn't think of anything like that, right? Terus at that moment I didn't use my English anymore gitu. Terus padahal waktu SMA tuh kayak aktif banget pakai bahasa Inggris gitu, ikut English club dan segala macamnya gitu. Terus pas udah kuliah kok jadi nggak pakai sama sekali karena di keseharian juga nggak butuh bahasa Inggris sama sekali kan gitu. Nah habis itu
pas selesai kuliah karena mau tetap pakai bahasa Inggris, makanya aku jadinya apply-nya ke bank asing. I see. Dimana teman-teman banyak kan ke bank-bank yang sudah gede lah ya. Ya. Tahu lah ya bank-bank yang Ya, mana tahu gitu. bank yang mana gitu. Tapi and then you pick untuk masuk udah deh ke bank asing Ke aja. bank asing gitu ya. karena main reason is because I can use my English. You can use your English. Ya, Nice. balik-baliknya English lagi gitu kan. Nah, terus habis itu keluar dari internship tahun pertama, terus keluar continue my family's business berapa bulan, terus balik lagi ke banking karena dipanggil kan. Terus udah gitu kerja lebih kurang 13 bulan terakhir di bank yang terakhir. 6 months before I quit my banking job, I started to think like I really want to teach. Gitu. Jadi selama 6 bulan tuh kayak cari deh tuition center mana yang lagi butuh guru tapi hanya untuk part time, yang hanya untuk weekend sama jadi nyarinya malam. emang yang waktu itu ya udah tuition center aja nggak apa-apa, at least I teach gitu ya. Gitu. Karena aku nggak ada background sama sekali kan, so that's how I started gitu. Jadi kayak mulai nanya-nanya, ada sempet interview di beberapa tuition center gitu kan. Terus akhirnya dapatlah satu punya teman gitu kan. Terus jadi selama 6 bulan terakhir itu aku pagi kerja di bank, masuk jam 8, pulang jam 6-an gitu, terus langsung drive ke tuition centernya untuk ngajar sampai jam 9-10 malam. Every day, almost every day lah gitu, for 6 months gitu. Nah jadi setelah itu kayak hitung-hitung kan, gaji gue segini per bulannya, terus kerjanya harus berapa jam di kantor, harus travel lagi dan segala macam gitu kan. Terus hitung-hitungan kok jatuh-jatuhnya per jamnya lebih gede guru justru gitu kan. Jadi per jamnya lebih gede guru ya daripada banking. Nah, itu udah di bank asing loh, ya kan. Tapi aku masih entry level lah. Ya, masih entry level di bank. Tapi kan tetap it's actually ya a foreign bank, you know. A foreign bank gitu kan. It's a good CV, good enough for my CV juga gitu kan. But then I was like I'm not earning enough gitu loh. Jadi dari situlah mulai kalkulasi. Terus aku mikir kalau misalnya aku jadi full time teacher, I could actually earn 2 to 3 times bigger than what I'm earning now. Tadinya gitu, mikirnya duit dulu kan. Duit dulu awalnya orang mikirnya banking ya. Kan, gitu. Habis itu baru pas masuk ternyata gini. Dan ternyata joining a school or a tuition center ternyata lebih rendah lagi daripada kalau private gitu. Nah tadinya gitu sih, cuman pada saat waktu aku memutuskan untuk jadi full time teacher dan mau fokus di private teaching, aku merasa kok nggak ada yang tahu aku ya. So I didn't get enough students. Awareness ya, jadi awarenessnya kayak nggak ada. Belum ada yang kenal kan, karena teman-teman yang lain tuh biasa karena mereka udah mulai ngajar dari mulai 18 tahun 19 tahun, jadi ada yang kayak udah ngajar tuh 10-15 tahun. Jadi udah dikenal lah di kota Medan. Aku dari Medan kan. Iya, BTW ini Yunis nih dari Medan. Builders, Yunis dari Medan. Oke. Lupa ceritain anak daerah. Anak daerah. Oke, terus gimana? Jadi habis itu mikir-mikir it would be good if there's a platform for me to promote myself gitu. So I actually started searching on Google kan. Terus kok nggak ada sih platform yang bisa sebenarnya ada kayak beberapa platform gitu, tapi kayaknya websitenya nggak di-maintain, terus kayak ribet untuk upload profilnya dan segala macam. Dan at that time mungkin kalau platform pendidikan tuh fokus K-12 dan all subjects ya at that time ya, waktu lu search di awal itu. Waktu aku search itu memang khusus untuk English language learning. Waktu itu untuk English. Jadi kalau edutech pun it's not, you don't want to be in a general edutech at that time ya berarti. Memang kalau aku sendiri pribadi aku mikirnya gini, kan aku pernah diajak juga, kenapa sih kita nggak buka les-lesan aja sama teman-teman kan yang jadi buka kursus ya? Buka kursus kan. Dia bilang, gue ada ruko nih, kita tinggal ini aja ngumpulin murid, terus ntar lu ngajar, terus lu ntar training junior gitu kan. It's a good business model gitu kan. Terus saya bilang, but I don't believe in that gitu, karena menurut aku kalau misalnya sistem pendidikan sudah cukup baik, kenapa murid harus sekolah setelah sekolah? You know what I mean? Berarti sebenarnya ada yang salah dong sama sekolah kita. Apakah memang pengajarannya tidak memadai sehingga murid-murid harus extra courses lagi, atau what is it gitu? Sebenarnya kan itu bukan masalah yang misalnya it doesn't solve any problem gitu kan. That's why, because I don't believe in that, and I'm like
I don't think I want to do that. Tapi kalau misalnya extra skills like English is an extra skill, right? Yeah. Kayak di sekolah misalnya satu guru 30, 40, 50 murid, how are you going to teach students English like that and then make sure that they speak English? You can't, right? Karena kalau ngobrol itu kan ya, kalau kita hangout deh sama teman-teman, kalau lebih dari 4 orang aja udah ribet ngobrolnya. Iya, ya udah nggak merhatiin lagi gitu kalau ya. misalnya bayangin hangout 10 orang misalnya, mejanya panjang, ngobrolnya kan sama yang ini aja, nggak sama yang ujung. Betul. Gitu kan. Nah, betul, jadi kayak that's extra skill that you can learn after school. Terus kayak music, terus art, itu kan sesuatu yang nggak difokusin di sekolah. Nah, that kind of thing I'm into it. Gitu. So you're into some extracurricular jatuhnya. Jadi sesuatu yang belum disediakan oleh sistem pendidikan pada umumnya gitu. Oke. Nah, ini menarik sih sebenarnya karena apa namanya? I think yang bikin gue tertarik waktu itu sama Italo dengan cerah adalah you focus actually on on conversational English. Dan walaupun kan memang if you have a conversation you have to have a good grammar dan sebagainya pasti gitu ya. Boleh nggak sharing dong Mbak Yunis, apa sih reasonnya why conversational English? Pasti you have a vision on your own kan? So, kita orang Indonesia ya, kita pasti semuanya setuju lah, at least 80% of the time kita dapat pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Benar. Dulu di sekolah aku, dalam satu kelas aku ada sekitar 50 murid yang beneran bisa ngobrol bahasa Inggris itu paling cuma 10 orang gitu. Jadi 20%, right? Gitu. Itu kenapa? Karena kita di luar sekolah kita ngobrol pakai bahasa Inggris dan kita ada tuition center dan segala macamnya gitu, extra tuition lah gitu. Nah, sedangkan yang tidak berkesempatan untuk extra tuition atau sekitaran temen yang nggak ada yang ngobrol bahasa Inggris nggak akan bisa nggak bisa ngobrol bahasa Inggris gitu kan. Nah, kenapa? Itu karena ya masuk dalam kurikulum sekolah jadinya kejarnya cuma nilai. Betul. Not necessarily the skill. Gitu. Jadi memang bukan actually learning English because not because you really want to learn English, tapi karena ya emang diharusin ada gitu di kurikulum. Kayak gitu. ada yang nilai sejarahnya bagus tapi biologinya jelek, ada yang fisikanya bagus tapi geografinya jelek. Nah, kayak gitu-gitu karena ada yang memang kemampuan linguistiknya nggak terlalu bagus, which is fine gitu. Tapi kenapa semua murid cara belajarnya disamain dan pace belajarnya disamain gitu. Nah, kan kalau misalnya bahasa itu kan sebenarnya cara belajar bahasa itu adalah cara sama seperti cara kita belajar ngomong pada saat kita masih kecil gitu kan. Nobody tells the kid, okay, book is buku atau apa is apa gitu. But kan. You just learn it. You just learn it because you hear it enough. The first 2 years of your life you hear it enough gitu kan. The moment you say the first word, that's the language that you are surrounded with. Gitu kan. Nah, jadi konsepnya seperti itu gitu loh. Nah, jadi kayak banyak orang yang justru malah misconceptionnya seperti ini. Jadinya, oh berarti cerah itu nggak penting grammar ya, sama sekali nggak penting ya. Salah. Bukan. Justru kita penting grammar. Tapi grammar itu harus langsung dipakai, bukan dibaca. Gitu. Jadi so kayak ngafalin grammar misalnya kayak misalnya kayak ing apa itu bukan dihafalin, tapi you actually practice. Yes, right? instead of telling you, contohnya Zara murid nih ya, kayak today we're going to learn simple present tense. The simple present tense subject plus verb plus this plus that. No, we don't do that. Tapi hi Zara, how are you today? Oh, I'm good. So what do you do these days? Right? What's your favorite movie? What do you do at the weekends? All of those questions will require you to answer me in simple present tense, right? Nah, dari situ dulu, muridnya udah jawab kan? Dari kalimat-kalimat ini. Nah, salah satu yang bikin orang nggak bisa improve adalah dia nggak tahu kalau dia salah. Benar. Ya kan? Yeah. Nah, makanya di kita adalah we make you speak and then we correct you. Ya kan? When we correct you, we want you to repeat the corrected sentence again. Repetition is important gitu. Jadi sebenarnya kita belajar bahasa itu bukan dihafal, tapi kayak seberapa sering kita pakai itu bahasa. Itu yang menarik dari bahasa. Mungkin sebenarnya nggak cuma bahasa ya, it's applicable for anything semuanya ya. Tapi paling santer kelihatan banget tuh di bahasa ya. Kayak if you practice it more, then you can like actually. Betul. Sebenarnya sama kayak belajar naik sepeda misalnya, atau belajar berenang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau bisa berenang tapi nggak pernah masuk ke dalam kolam, nggak akan pernah bisa kan. Kayak I cannot swim, I cannot benar. ride a bike gitu kan.
gitu. Nah, tapi ini kan kita kan ngomongin tentang startup gitu ya. I think what's interesting for me adalah startup always comes from a problem. Itu yang gue temuin gitu kan. Along the way ngobrol sama banyak startup, pasti ada problem yang mau di-solve. Jadi kalau tadi kan you come from your perspective as, ya gue ngerasa sebenarnya permasalahan ini ada di permasalahan di edukasi di Indonesia dalam belajar bahasa Inggris. Tapi mereka nih orang-orang yang menjadi customernya Cerah ngerasain nggak sih? Actually that's a problem. Enggak kan ya? Atau iya? Ada dua nih. Ada murid yang tahu. Nah, karena kan masing-masing orang itu kemampuan linguistiknya beda-beda ya. I can say that I'm good in linguistic. Karena kalau misalnya dengar sesuatu kata yang baru, misalnya bahasa yang baru, aku secara cepat bisa ikutin gitu. Nah, tapi nggak semua orang gitu. Betul. Ya kan? Nah, I'm not. Gue nggak gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa. Jadi mau udah diajarin juga kayak it takes time, bukannya nggak bisa sama sekali ya, but it takes longer time gitu. Nah, jadi kalau untuk ini ada murid yang datang, oh kok kita nggak belajar grammar pakai subject plus verb plus apa sih gitu kan, ada yang merasa gitu. Jadi mereka nggak merasa belajar gitu. Jadi kita jelasin, haven't you been doing that your whole life? Can you speak English now? Why not try something different? Dan mereka baru sadar actually that the problem it is. Ya, gitu. Orang Indonesia tuh biasanya sering gak enakan. So to get honest feedback from students, from customers is so hard. So hard. So we become our own customers so that we can. That's interesting. Banyak orang yang mungkin merasa jadi CEO, jadi founder tuh kayak keren gitu. Or it's fun and then people see it as it's exciting gitu kan, tapi belum tahu berdarah-darahnya di dalam tuh kayak gimana gitu kan. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.